teman-teman, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Afifah Indranovitasari, Rizky Anggraini, Mufidatul Afifah, dan Sri Utami Purnamasari akan membahas tentang media Tetris. Apa itu media? Menurut kelompok kami, media secara bahasa yaitu berarti tengah, perantara, atau pengantar. Sedangkan menurut istilah, media yaitu alat-alat untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual maupun verbal agar lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara pendidik dan peserta didik untuk memudahkan dalam suatu kegiatan belajar dan mengajar di kelas. Apa itu Tetris? Tetris merupakan salah satu alat peraga atau media edukatif yang bisa dibuat dari bahan-bahan yang sederhana. Tetris juga dapat melatih imajinasi dan kreativitas peserta didik. Tetris dalam matematika. Dalam matematika, Tetris digunakan untuk menjelaskan materi kesebangunan dan kekongruenan bangun datar pada siswa. Kami memilih media Tetris atau yang dibuat sedemikian hingga yang bisa membuat siswa lebih mudah menerima materi dan tidak bosan saat proses pembelajaran berlangsung di kelas. Karena dengan media Tetris ini, siswa dapat belajar sambil bermain. Dengan media Tetris ini juga, dalam penyampaian materi kesebangunan dan kekongruenan bangun datar, kami dapat memberikan gambaran secara visual langsung kepada siswa, supaya mereka bisa mengetahui perbedaan-perbedaan sifat, kesebangunan dan kekongruenan bangun datar melalui gambaran visual tersebut. Karakteristik media Tetris. Tetris masuk ke dalam karakteristik manipulatif property, yaitu yang pertama, ditransformasikan melalui ruang dan secara bersamaan. Kedua, disajikan kepada sejumlah besar siswa. Ketiga, pengalaman belajar yang relatif sama. Dan yang terakhir, diproduksi beberapa kali dan siap untuk digunakan. Bahan dan alat pembuatan Tetris. Yang pertama adalah penggaris dan pulpen, kedua cutter atau gunting, yang ketiga kardus bekas, yang keempat solasi kecil, yang kelima lem kertas, peniti, origami, dan desain gambar yang akan dijadikan pola dan hasil akhir dari Tetris tersebut. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan media Tetris dalam menyelesaikan soal tentang kesebangunan dan kekongruenan. Nah, kelompok kami telah membuat media Tetris sebagai berikut. Papan Tetris ini berukuran 24 x 15 cm. Dengan masing-masing kotak yang ada di dalamnya berukuran 1,5 x 1,5 cm. Konsep penggunaan Tetris ini digunakan dalam menyelesaikan soal mengenai kesebangunan dan kekongruenan. Sebelumnya, kalian harus mengetahui apakah itu kesebangunan dan kekongruenan. Kesebangunan adalah kesamaan perbandingan panjang sisi dan besar sudut antara dua bangun datar itu sama. Nah, contohnya seperti bangun trapesium berikut. Ini sama ini. Sedangkan kekongruenan adalah kesamaan ukuran dan bentuk dua bangun datar. Jadi antara panjang sisi dan besar sudut bangun datar itu sama. Contohnya seperti bangun persegi panjang ini dan ini. Untuk lebih jelasnya, kita ambil dua bangun segitiga berikut. Tentukan apakah kedua segitiga ini sebangun atau kongruen atau tidak keduanya. Dari konsep yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat kita lihat bahwa kedua segitiga ini adalah sebangun. Dikatakan sebangun karena panjang sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan 1:2 dan besar sudutnya sama, yaitu 90 derajat. Dan
Kedua segitiga di atas dikatakan tidak kongruen karena meskipun bentuknya sama dan besar sudutnya sama, namun keduanya mempunyai panjang sisi-sisi yang berbeda. Dari serangkaian penjelasan yang telah kami sampaikan, kami menyimpulkan bahwa Tetris merupakan media yang dapat membantu siswa dalam mempelajari materi kesebangunan dan kekongruenan bangun datar. Juga dapat membantu siswa dalam berpikir geometri dan proses bernalar. Selain itu, Tetris juga dapat meningkatkan kreativitas atau kesenian siswa atau peserta didik karena Tetris didesain dengan berbagai macam warna dan pola bangun datar yang disusun dan membentuk suatu simbol ataupun susunan yang telah ditentukan. Selain memudahkan siswa dalam memahami materi, Tetris dapat membantu siswa untuk menghindari kebosanan karena dapat belajar sambil bermain. Maka dari itu, Tetris juga dikatakan sebagai stimulus manipulative learning. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan lanjut di grup WA ya. Terima kasih.